Pak, bagusnya itu kita pakai tukang harian atau tukang borongan? Sebenarnya tergantung budget juga ya. Harusnya kamu ada pilihan lagi. Kalau budget kamu agak leluasa, itu Bapak lebih menyarankan menggunakan biro arsitektur atau biro struktur gitu loh, yang ada perusahaannya gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan organisasi yang punya badan hukum, kalau ada dispute atau ada ketidaksesuaian itu kita enak gitu loh itunya berperkaranya. Dua-duanya ya, tukang borongan maupun tukang harian, kita tuh harus punya referensinya. Jadi maksudnya kita kenal betul, atau ada teman kita yang kenal betul sama si tukang itu atau kenal betul sama si mandor itu, sehingga orang itu bisa dipercaya. Yang paling susah itu kita dapatkan mau tukang harian mau borongan, kalau nggak bisa dipercaya ya itu udah bablas duitnya ya kan. Nah, yang lebih parah lagi kalau kita menggunakan tukang harian, karena orang banyak, oh tukang harian aja biar saya ini sendiri. Nah, mereka nggak sadar kalau kita pakai tukang harian, kita itu harus punya jiwa leadership yang tinggi. Jadi misalnya kalau kita berhadapan dengan mandor, mandor ini yang akan memerintah tukang itu, misalnya tukangnya ada 12, ya mandor ini yang tukangnya, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Nah, dia lantaran mungkin udah terbiasa dengan kerjaan itu, dia punya leadership, bisa mengendalikan 12 tukangnya itu. Nah, tapi kita yang misalnya nggak punya leadership, terus sok-sokan memimpin tukang, itu ada 12 orang yang bisa membantah kita gitu loh. Jadi banyak waktu kita bilang ini diginikan, terus tukangnya enggak gitu, saya 20 tahun tuh gini caranya, repot itu. Setiap hari bertengkar sama tukang, ya kan? Nah, terus udah gitu, kita juga harus punya ilmu tentang produktivitas tukang itu. Misalnya yang gampang, bikin dinding bata, dia bilang begini, kalau kita pakai tukang harian, terus kalau dia seharinya cuma menghasilkan 4 meter persegi, gimana? Itu rugi kita gitu loh. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, tukang yang pinter pasang dinding bata itu bisa 1 jam itu 1 meter. Jadi kalau 8 jam kerja, 1 hari itu dia bisa 8 meter persegi dinding bata gitu loh. Nanti makin naik tuh makin kurang. Tapi rata-ratanya minimal pasang dinding bata per hari, tukang yang relatif pintar itu minimal tuh 6,5 meter persegi per hari. Nah, produktivitas tukang itu kita ngerti nggak ilmunya gitu loh. Jadi masang dinding bata segini, terus kalau plesteran itu minimal per harinya berapa, terus kalau acian itu minimal per harinya berapa, kalau pasang kusen itu minimal per hari berapa. Kalau kita nggak tahu terus soal-soal mimpin tukang harian, ya boncos gitu loh. Nah, terus udah gitu kita punya nggak ketegasan gitu. Jadi ada tukang tuh dikit-dikit dia istirahat, ngerokok. Terus kalau Pak, kenapa nggak kerja? Waduh Pak, ini saya lagi capek banget nih. Loh, kita punya nggak ketegasan, kalau gitu besok kamu nggak usah datang. Belum tentu. Jadinya kasihan, wah kasihan tukang ini. Akhirnya tukang yang nggak produktif, nggak dipecat-pecat, boncos lagi habis-habisan. Nah, terus belum lagi nanti tukang itu baru kerja sehari, 2 hari tuh sudah kasbon gitu loh. Nah, kita mampu nggak ngatasi itu? Nah, kalau nggak mampu, jangan pakai tukang harian. Satu, kalau kita memang nggak kenal sama orangnya, kita nggak biasa kerja sama dia, nggak percaya, atau kita nggak mampu menghadapi permasalahan itu tadi.